Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari kelas AKM 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat reproduksi wanita. Yang pertama yaitu alat reproduksi wanita bagian dalam. Nah, di sini ada ovarius. Nah, di sini ovarium dibagi menjadi dua, yaitu ada kanan dan kiri. Nah, sebagian sel reproduksi sebagai sel telur. Nah, yang kedua di sini ada ovanduk, yaitu tuba falopi, yaitu guna atau fertilisasi atau pembuahan. Terus di sini juga ada fembri atau rumbai-rumbai, yaitu untuk menangkap ovarium dan untuk membawa ke ovanduk. Selanjutnya di sini juga ada endometrium. Endometrium itu dibagi menjadi tiga, yaitu bagian dalam, bagian tengah, dan bagian luar. Nah, selanjutnya ada di sini juga ada leher rahim. Ini leher rahim. Terus di sini juga ada isthmus of uterus atau rahim. Nah, rahim ini berguna untuk pembentukan atau perkembangan janin. Dan di sini ada vagina. Vaginanya itu berguna untuk jalannya komplikasi atau jalannya untuk keluarnya janin atau bayi. Selanjutnya di sini ada alat reproduksi bagian luar. Nah, alat reproduksi bagian luar ini yang pertama adalah ada klitoris. Klitoris ini yaitu bagian paling atas, yaitu bagian paling besar, yaitu sebagai proses pembentukan sel reproduksi wanita. Terus yang kedua yaitu ada labia. Labia minora yaitu bagian dalam. Tadi kan ada bagian luar, dalam, dan tengah. Nah, yaitu yang kedua ini ada bagian dalam, yaitu untuk mengandung lemak. Bagian tengah yaitu untuk mengandung lemak. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga ada vulva atau di sini juga ada utera yaitu untuk bentuk pipis atau BAK gunanya. Terus di sini juga ada labia mayora yaitu untuk mengandung banyak lemak. Terus selanjutnya di sini ada mens pubis, yaitu gunanya yaitu untuk jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Selanjutnya di sini ada labia majus, yaitu untuk melindungi organ-organ internal dari sistem reproduksi wanita dengan mencegah vagina membuka dan pembukaan di luar aktivitas seks, kayak melakukan hubungan seksual. Terus di sini juga ada labium minus, yaitu bibir kecil. Di sini ada perineum, yaitu otot kulit, dan jaringan ada antara kelamin dan anus. Nah, baik teman-teman, selanjutnya di sini ada alat reproduksi laki-laki bagian luar. Nah, yang pertama adalah ada bladder, yaitu untuk menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Nah, kayak kita kalau mengeluarkan pipis itu. Nah, yang kedua ada seminal facial atau kantung semen, kantung mani. Nah, ini yaitu untuk menghasilkan air mani. Nah, selanjutnya di sini ada juga yaitu kelenjar cover, yaitu untuk meningkatkan saluran kemih dan membantu mensterilkan konsumen saluran kemih akibat sisa urin. Sisa urin itu kayak kita itu pipis, nah itu kayak sisa-sisanya gitu ya. Nah, selanjutnya ada vas defense, yaitu untuk mengangkut sperma devi epidermis menuju kantong sperma. Dan ada uretra, yaitu sebagai saluran keluarnya sperma. Epidermis yaitu sebagai jaringan pelindung. Dan selanjutnya di sini ada testis. Testis itu yaitu untuk mengeluarkan sperma, dan ada skrotum, yaitu fungsinya adalah untuk untuk pembungkusan testis. Nah, di sini skrotum ini yaitu dia harus memiliki suhu 2-3 derajat Celcius karena untuk menjaga suhu agar tidak spermanya tadi agar tidak rusak. Nah, selanjutnya juga di sini ada rektum. Rektum ini yaitu untuk gudang penyimpanan sementara dari feses, yaitu dari kalau kita membedakan itunya namanya feses. Nah, itu adalah namanya dari gudang dari rektum tadi. Nah, anus adalah untuk mengeluarkan feses.
Baik, selanjutnya di sini ada alat reproduksi bagian dalam pada laki-laki. Nah, di sini yaitu ada bul. Bul itu apa sih, teman-teman? Nah, bul itu adalah untuk mengambil larutan. Nah, di sini juga ada epidermis. Epidermis saluran untuk kemih, untuk pipis. Nah, yaitu untuk pematangan sperma dan tempat penyimpanan sperma sementara sampai cukup matang untuk dikeluarkan. Biasanya juga tuh sperma dikeluarkan itu sekitaran 3 hari. Nah, laki-laki kalau pengen kayak ngeluarin spermanya itu 3 hari, teman-teman. Nah, di sini juga ada testis. Testis itu adalah sel laidik, yaitu untuk menghasilkan hormon testosteron. Yaitu yang kedua adalah sel septodik, yaitu untuk Nah, selanjutnya di sini ada testis, yaitu fungsinya adalah untuk tempat pembentukan hormon protozoa dan menghasilkan hormon testosteron. Nah, di sini juga ada uretra. Nah, uretra ini adalah untuk buang urin atau untuk keluarnya sperma. Nah, selanjutnya ada testis. Kalau di buku itu ada 2 ya, ada 2 sel, yaitu ada sel Leydig dan sel Satrolik. Nah, sel Leydig ini adalah untuk menghasilkan hormon testosteron, dan yang sel Satrolik ini yaitu untuk pemberian nutrisi pada sperma. Dan di sini ada glands of penis, yaitu untuk kepala sensitif dari penis, yaitu kepalanya ada di sini. Kalau kayak dipegang gitu akan sensitif ya, ini tadi namanya gland of penis. Nah, selanjutnya di sini ada ureter, yaitu untuk membawa hasil penyaringan ginjal menuju kandungan kemih. Nah, di sini juga ada labius ada labules, yaitu untuk mengangkat darah. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase menstruasi. Nah, fase menstruasi kan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada fase menstruasi atau peluruhan, yaitu terjadi pada hari pertama dan hari kelima. Nah, yang kedua ada fase praovulasi, yaitu fase pematangan, yaitu terjadi pada hari ke-6 sampai ke hari ke-14. Yang keempat ada fase pasca ovulasi, yaitu masa menstruasi, yaitu terjadi pada hari ke-15 sampai 28 hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu ada fase menstruasi atau fase peluruhan. Nah, di sini ada fase ini tadi, yaitu fase menstruasi, peristiwa luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi oleh bersamaan dengan dinding rahim. Nah, di sini juga ada kayak robekan gitu, makanya dia akan menjadi menstruasi. Yang kedua ada karena berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga ada karena berlangsungnya selama 1 sampai 5 hari. Terus pada hari ke-6 dan hari ke-14 di sini ada fase praovulasi atau proses pematangan, yaitu merangsang pembentukan hormon FSH yang merangsang pematangan dari pertumbuhan. Nah, di sini ada folikel. Nah, yang ketiga ada pematangan folikel merangsang hormon estrogen untuk lapisan endometrium. Terus yang selanjutnya yaitu ada di sini ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini sekresi estrogen sangat banyak, SHG atau FSH menurun dan digantikan oleh hormon LH di sini. Jadi dari FSH dia akan turun dan akan digantikan oleh LH, dia turun dan akan digantikan oleh progesteron. Nah, di sini ada yang keempat adalah fase pasca ovulasi, yaitu ovulasi itu sudah matang dan meningkatkan folikel dan akan mengkerut, berubah menjadi corpus luteum. Dan nah, udah itu akan terjadinya menstruasi pada hari ke-15 sampai 28 hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fertilisasi atau tumbuhan. Nah, fertilisasi atau tumbuhan ini ada banyak ya teman-teman. Fertilisasi yaitu untuk fertilisasi atau disebut dan merupakan proses peleburan fungsi atau inti sel.
Nah, di sini ada beberapa sperma yang berusaha untuk masuk. Nah, jadi dalam sini tuh sperma tuh sebenarnya tuh ada banyak berjuta-juta sampai beribu-ribu juta. Namun dia hanya cuman satu yang bakal masuk ke dalam sel telur si wanita. Nah, jadi nanti si sperma tadi ini ada 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Nah, untuk masuk ini tidak semua bagian ini bisa masuk. Namun yang masuk itu cuman hanya kepalanya, badan dan ekor ini akan terputus. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman, ada 3 langkahnya untuk masuk. Yaitu pertama ada lapisan atau corona randita, yang kedua ada zona pelosida, dan yang ketiga ada membran plasmana. Nah, di sini juga ada intisel, telur intisel akan melebur menjadi satu, maka akan menjadi sebuah zigot. Nah, akan menjadi sebuah zigot. Nah, sudah menjadi sebuah zigot, di sini sudah terjadi pembuahan, maka akan sel telur akan menjadi sebuah zigot, akan membelah. Yang pertama itu ada ovulasi, melepaskan, ya. Sudah itu akan menjadi sebuah pembuahan. Nah, pada hari pertama akan menjadi sebuah sel tunggal atau sebuah zigot. Yang hari kedua akan berubah menjadi 2 sel, yang keempat akan berubah menjadi 4 sel, yang ke hari keempat akan menjadi 16 sel, hari kelima akan menjadi blastok ista awal, yaitu untuk merula atau seperti buah anggur. Makanya disebut sebagai buah anggur karena di sininya itu blastoknya itu kecil-kecil kayak buah anggur. Terus pada hari 6 sampai 7 ini blasontak istanya itu tahap akhir, yaitu udah mengepal di dalam rahim. Dan pada selanjutnya ini pada hari ke-8 sampai 9 ini endometrium memulai implantasi. Nah, jadi setelah hari ke-12 maka akan terbentuknya sebuah lapisan, yaitu ada lapisan bagian dalam, bagian tengah, dan bagian luar. Terus di sini juga ada akan membelah dan akan membentuk bagian-bagian tubuh manusia, yaitu ada ektodermis, endodermis, dan mesodermis, yaitu ada bagian kulit dan sistem pernapasan atau saraf. Terus ada sistem pernapasan dan pencernaan, ada rongga-rongga otot, sistem pencernaan, darah, sistem ekskresi dan reproduksi. Nah, selanjutnya juga ada pembentukan proses dan tali pusat, sebagian penghubung antara embrio dengan isi ibunya tadi. Selanjutnya di sini ada kehamilan pasti untuk si ibu. Nah, di sini ibu dikatakan hamilnya itu pasti itu biasanya ada yang pertama itu ada pemeriksaannya ya teman-teman. Di situ pertama ada denyut jantung janin. Nah, biasanya detak jantung orang dewasa itu kan umumnya 70 sampai 80 kali per menit. Nah, kalau dia hamil, dinyatakan hamil itu dia akan berubah menjadi kayak bertambah dari 70 sampai 80 kali per menit, ini akan menambah yaitu 80 sampai 100 kali per menit. Nah, di sini ada terjadi sebagai pendukung polusi darah yang terjadi setelah hamil. Nah, di sini juga tuh ada bertambahnya darah yaitu 40 sampai 50%, bertujuan untuk mencukupi asupan tubuh dan janin yang sedang berkembang. Nah, di sini juga ada kondisi ini dikenal dengan gangguan jantung bawah, hipertensi, infeksi jantung, zat besi berlebihan. Nah, selanjutnya di sini ada kayak gerakan janin dalam rahim, yaitu ada gerakan janin dalam rahim itu. Nah, di dalam perutnya tuh dirangsang gitu oleh sang ibu tuh udah terasa gitu kayak detak-detaknya itu teraba bagian-bagian janinnya secara objektif. Dapat diketahui dengan cara pelapisan atau menurut retit pada akhir trimester kedua. Nah, gerakan dalam rahim ini si dedeknya tadi yaitu pada minggu ke-16 hingga 22 hari, gerakan masih samar-samar atau halus, yaitu belum terasa, masih halus gitu. Nah, di sini ada minggu ke-20 sampai di minggu ke-30. Nah, bayi itu lebih kuat saat melakukan gerakan. Dia udah terasa. Nah, pada minggu ke-30 sampai 35 itu telapak kaki dan tangannya itu udah terlihat, dan perut kaki itu waktu menendang gitu tuh udah bisa terbentuk gitu. Udah kelihatan di perutnya sang ibu. Terus pada minggu ke-36 sampai minggu ke-40 ini
mendeteksi persalinan bayi semakin kuat, pergerakannya juga sudah semakin kuat karena bayi tadi menggeliat dan berputar-putar, dia mencari posisi yang benar dan baik untuk melakukan persalinan nantinya. Nah, selanjutnya di sini juga ada USG. Nah, jika udah di USG itu hasilnya benar-benar positif, itu akan terlihat dari kayak jenis kelaminnya, itu udah benar-benar lihat di sini ya. Dapat terlihat gambaran janin berupa misalnya kayak ukuran kantong, panjang janin, letak janin, diameternya, usia janinnya berapa, jenis kelaminnya atau apa, itu udah terlihat di dalam USG. Nah, di sini tuh denyut jantung itu biasanya itu secara objektif itu dapat diperiksa dengan Hertel Ertemener Vertegrase 12 week. Nah, atau dengan menggunakan stetoskop Leiner. Nah, dapat juga dilihat dengan ultrasonografi atau Röntgen. Akan menjelaskan tentang tanda-tanda kehamilan tidak pasti. Nah, yang pertama adalah intensitas mimpi saat tidur meningkat. Nah, jadi mimpi itu semakin meningkat. Nah, mimpi itu bukan dikatakan hamil ya teman-teman, itu bisa juga karena cuman bunga tidur atau bunga mimpi. Nah, di sini ada yang kedua, ada rasa logam di dalam mulut. Biasanya kayak rasa pahit, nggak enak badan. Biasanya kalau nggak enak badan mau sakit itu kan pahit ya, mulut kita tuh nggak enak banget. Itu juga bisa. Yang kedua itu payudara membengkak. Biasanya payudara membengkak itu disebabkan karena kita habis menstruasi, mau menstruasi, itu juga bisa payudara kita membengkak, sakit gitu. Itu juga bukan dikatakan kita itu hamil. Nah, di sini juga ada perubahan mood. Nah, perubahan mood itu banyak hal. Yang pertama kayak kita misalnya lagi bad mood, nggak enak, kesel sama temen, pokoknya intinya lagi emang pikiran kita itu lagi kacau gitu. Nah, bisa aja kita bad mood teman-teman. Nah, di sini juga ada kram dan timbul bercak-bercak. Nah, biasanya itu ada pigmentasi kulit, yaitu kram biasanya karena banyak mengkonsumsi obat-obatan. Itu. Nah, di sini ada terlambat haid. Nah, jadi teman-teman, jika kita terlambat haid dikatakan hamil, itu tidak teman-teman. Itu juga bisa karena karena kita itu stres, memang pikiran kita lagi kacau, itu juga bisa ya teman-teman. Nah, biasanya ini juga ini disebabkan oleh faktor lain seperti kayak pola makanan salah, stres, dan keadaan yang tidak memungkinkan. Selanjutnya di sini juga ada kayak sering merasa lapar. Jadi teman-teman, orang merasa lapar itu bukan karena hamil, bisa kayak misalkan teman saya aja ya teman-teman, kayak teman saya Dita, dikit-dikit dia tuh makan gitu teman, kayak pengen dikit-dikit dia minta es krim, minta buah gitu. Masa dia hamil? Enggak. Jadi orang kayak makan itu tuh emang bener-bener bukan karena hamil, emang dia tuh ya pengen makan, udah emang biasanya kayak gitu. Nah, kayak perubahan penciuman, masa bau ikan asin, oh berarti dia hamil, kan tidak. Nah, di sini juga ada sering merasa pusing, biasanya disebabkan karena stres, karena kecapean, kadar gulanya juga rendah, itu bisa. Terus di sini ada suhu badannya juga meningkat, biasanya juga emang kecapean ya. Terus di sini ada sering merasa lelah karena terlalu banyak aktivitas. Terus mual muntah, ini biasanya itu bukan karena hamil, karena bisa juga karena kayak kecapean, kelelahan, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kehamilan 0 sampai 9 bulan. Nah, yang pertama di sini yang minggu ketiga, yaitu embrio masih sangat kecil, sekitar 1,5 mm. Nah, embrio ini sudah berhasil menempel dalam rahim. Lapisan embrio ini seperti kayak plasenta, ari-ari, ukurannya pun masih sangat kecil banget. Nah, pada hari ke-4 minggu ini jantung udah berfungsi, pembuluh darah juga udah memiliki aliran darahnya sendiri, tangan dan kaki mulai muncul, namun jari-jarinya itu belum timbul gitu, masih belum kelihatan. Terus pada minggu ke-5 ukuran tuh sekitar 7 mm. Nah, tangan bayi itu udah tumbuh
dan kaki tadi udah tumbuh, terus dia akan nambah saraf udah terbentuk, dan kayak mata, mulut, dan telinga itu masih mau terbentuk. Nah, sedangkan pada minggu ke-6 ini mulut itu udah ada, bibir itu udah kelihatan, dan ukurannya itu udah sebesar kayak kacang polong. Pada minggu ke-7 ukurannya itu sudah meningkat, yaitu menjadi 19 mm. Nah, sini juga paru-parunya itu akan terbentuk, jari tangan dan jari kaki tadi udah kelihatan. Nah, dari kayak terlihat, dan otak dan sarafnya udah mulai berfungsi juga dengan baik. Nah, pada minggu 8 sampai 10 sebesar jeruk lemon. Nah, ini juga biasanya udah kayak udah ukurannya itu udah 55 cm, dan jantungnya itu bekerja secara sempurna dan sudah mencapai 180 kali per menit. Nah, sini tuh wajah tuh udah mulai terlihat. Nah, pada minggu yang ke-11 sampai 13 minggu, di sini beratnya itu 57 sampai 113 gram, dan panjangnya udah mencapai 10 sampai 13 cm. Di sini juga kuku udah terbentuk, janin udah bisa menelan, janin tadi udah bisa menelan, terus janinnya juga udah bisa membuang urin. Pada minggu ke-14 sampai 18 minggu ini ukuran bayi itu udah semakin meningkat, yaitu 25 sampai 28 gram, dan beratnya tuh udah 2 sampai 27 gram. Pada minggu 19 sampai 22 minggu, bayi udah bisa mendengarkan, merespon, dan melakukan gerakan-gerakan kayak berputar-putar gitu. Terus pada 23 sampai 29 minggu ini janin udah bisa bergejolak kayak muter-muter gitu, terus kayak ngemut-ngemut jari, terus kayak mata itu udah bisa mulai kebuka dikit-dikit gitu. Dia udah bisa menghirup udara, mengeluarkan ketubannya juga dia udah bisa gitu. Pada minggu ke-30 sampai 35 minggu ini gerakan semakin kuat, dan dia akan mencari posisi yang pas untuk dia lahirnya nanti. Nah, pada minggu ke-31 sampai 41 ini bayi udah benar-benar sempurna, dan dia akan siap untuk dilahirkan dengan posisinya yang benar. Ini saya akan menjelaskan tentang persalinan normal. Persalinan normal ini biasanya itu persalinan spontan dari sang ibu, secara langsung dari sang ibu. Nah, di sini persalinan normal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Nah, di sini ada saya sebutkan, yaitu pertama adalah kala 1. Mulainya kontraksi hingga mencapai pembukaan lengkap, yaitu sekitar 18 jam. Nah, di kala 1 ini dibagi 2 fase. Yang pertama ada fase laten, dan kedua ada fase aktif. Nah, fase laten yaitu dimulainya sejak awal kontraksi sampai dengan pembukaan serviks hingga 3 cm, berlangsung hingga 8 jam. Nah, fase aktif yaitu serviks membuka dari 4 sampai 10 cm dengan kecepatan 1 cm sampai 5 cm. Nah, di fase aktif ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada fase akselerasi, fase dilaktasi, dan fase deselerasi. Ya, fase akselerasi ini yaitu untuk pembukaan, yaitu 3 sampai 4 cm, yaitu dicapai selama 2 jam. Nah, sama fase dilatasi ini juga maksimal pembukaan itu 4 sampai 9 cm, yaitu berlangsung selama 2 jam. Terus ada yang ketiga ada fase deselerasi, yaitu 9 sampai 10 cm, berlangsung selama 2 jam juga. Yang kedua ada kala 2. Kala 2 ini dimulai dari pembukaan sampai bayi lahir selama 2 jam. Nah, pada tanda-tanda gejala kala 2 ini, ibu tuh mempunyai keinginan untuk meneran, yaitu kayak mengedan gitu teman-teman, menahan napas dan menekan. Nah, menekan napasnya, kayak perutnya tuh kayak sakit gitu, menggeram-geram gitu. Nah, yang kedua ada ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat. Yang ketiga ada perineum menonjol. Yang keempat ada vulva atau vagina, dan sphincter anal membuka. Nah, yang harus dipantau dalam kala 2 ini yaitu kelahiran bayi, kedua nadi sang ibu, TVU sang ibu, terus sama kontraksi uterus.
Nah, yang selanjutnya ada kayak kala 3. Kala 3 ini yaitu dimulainya setelah bayi lahir. Nah, biasanya itu ada kayak dipantau itu biasanya itu di kala 2 itu ada kontraksi uterus, tanda-tanda vitalnya, pendarahannya kayak gitu. Terus yang di kala 4 ini yaitu masa plasenta lahirnya selama 2 jam tadi, yaitu untuk tekanan darah sang ibu. Nah, di sang ibu suhu, kontraksi, pendarahan dan persalinannya. Nah, pada kala persalinan normal ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yang pertama itu yaitu resiko bayi mengalami kesulitan bernafas itu kemungkinannya kecil. Nah, yang kedua ada bayi itu lebih tebal, kekebalan tubuhannya itu lebih baik daripada kayak persalinan sesar. Yang ketiga ada waktu pemulihan yang cepat untuk sang ibu. Itu pemulihan itu sangat cepat. Nah, di sini juga ada kayak kelemahannya. Kelemahannya itu butuh waktu yang lama yang persalinan normal itu untuk melahirkannya itu. Yang kedua, ibu tuh merasakan sakitnya juga tuh cukup lama. Dan kontraksi sampai bayi itu lahir itu benar-benar cukup lama. Yang ketiga ada kerusakan otak dasar. Nah, ini kayak saking lamanya tadi biasanya tuh kayak sang bayi itu kerusakan otot-ototnya itu lebih tinggi kayak gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan sesar. Nah, persalinan sesar ini biasanya itu banyak ya teman-teman. Kenapa harus melakukan sesar? Itu biasanya itu kayak banyak-banyak gejalanya atau banyak-banyak hal gitu. Adalah gitu. Nah, di sini operasi sesar itu adalah proses persalinan dengan melalui pembedahan dan dimulai dari irisan dilakukan di perut sang ibu. Nah, alasan karena melakukan operasi sesar yaitu karena keinginan diri sendiri, karena pengen anaknya itu lahirnya tuh pada tanggal yang cantik, misalkan pada tanggal 12 bulan 12 2012 apa gimana, itu kan hari yang tanggal yang cantik kayak gitu. Yang kedua ada hal-hal yang tidak memungkinkan bayinya itu untuk lahir normal. Nah, biasanya itu bayinya itu sungsang. Kedua itu karena terlihat tali pusat atau perutnya tadi terlilit tali pusat. Nah, yang ketiga itu ada pendarahannya itu hebat dari ibu tadi. Nah, selanjutnya ada kayak pembukaan yang tidak kunjung membesar dan ada kelelahan. Nah, di sini ada kayak operasi sesar ini bisa juga karena ibu mengalami ketubannya itu pecah dini. Nah, di sini tuh dalam operasi sesar harus melakukan tes dulu. Sebelum melakukan sesar tuh harus benar-benar tes dulu darahnya. Takutnya saat melahirkan sang ibu tadi kehabisan darah atau saking banyaknya darah yang dikeluarkan tadi, makanya harus kita tes dulu untuk antisipasi gitu. Nah, dalam persalinan sesar ini ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, mendapatkan hari tanggal untuk anak yang cantik dan baik gitu. Nah, yang kedua ini ada dapat menyembuhkannya juga itu menyembuhkan dari operasi sesar tuh sangat lama dibandingkan dengan melahirkan dengan normal gitu. Baik, di sini ada masa nifas. Masa nifas ini pada hari 1 sampai 3 hari setelah melahirkan, biasanya itu darah itu baunya tuh sangat amis dan banyak, yaitu berwarna kayak merah kayak ini. Benar-benar amis ya, teman-teman. Nah, pada hari kedua yaitu pada hari ke-7, nah, setelah melahirkan itu masih bau amis. Darah itu masih bau amis, tapi darahnya itu udah mulai sedikit, dari yang pertama merah dia akan berubah menjadi berwarna coklat. Nah, pada hari ketiga di sini hari ke-14 yaitu setelah melahirkan, warna itu udah berubah menjadi berwarna kuning dan sudah mulai sedikit gitu. Di sini yaitu kayak bentuk rahim dari ibu tadi setelah melahirkan. Nah, di sini ada setelah plasenta lahir itu uterus merupakan alat yang keras dan karena kontraksi dalam relatif otot. Nah, dia itu fundus uterusnya itu lebih banyak dari bawah dari pusat sini, semakin dari besar mengecil dia akan berubah lagi seperti semula. Nah, saya akan menjelaskan di sini pada 2 hari itu ini perut itu besar tidak berkurang. Setelah 2 hari uterus itu akan mengecil dengan cepat. Nah, pada hari ke-10 tidak teraba lagi. Nah,
Terus pada minggu ke-6 ini ukuran kembali ke dalam keadaan yang semula, seperti kayak kita nggak melahirkan gitu, apa belum melahirkan gitu, kayak kita masih cewek-cewek gitu, perutnya udah kayak kembali lagi. Nah, pada ibu yang telah mempunyai anak ini uterus akan besar, dan pada yang belum pernah punya anak. Nah, pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada setelah melahirkan ini, yaitu pertama melakukan aktivitas olahraga yang berat. Kayak kita itu karena takut suami kita nanti nggak suka, karena perut kita itu kayak game apa ya, udah nggak bagus lagi gitu, pengen kita itu perutnya cepat-cepat pulih bagus lagi, makanya melakukan olahraga yang berat-berat, aktivitas yang itu. Terus kayak lalai merawat area kewanitaan, kan kalau habis melahirkan itu kan area kewanitaan kita kan masih apa ya, kayak kotor gitu, jadi kita tuh sering-sering membersihkan dengan air hangat kayak gitu. Terus di sini ada berhubungan intim, jadi saat kita sehabis melahirkan jangan kita melakukan hubungan intim selama 40 hari. Terus di sini juga ada terlalu larut dalam emosi, karena kita pengen cepet-cepet badan kita baik bagus, jadi kita itu emosi, terus kita kayak emosi, terlalu emosi, bisa karena anak kita rewel, nangis, kitanya kesel, itu juga bisa emosi, langsung berdiet ketat kayak yang aku pertama bilang tadi ya, karena pengen cepet-cepet mendapatkan posisi badan yang bagus lagi gitu. Terus ini ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu satu kayak merawat vagina kita, terus yang kedua ada perawatan kontraksi habis melahirkan, latihan otot kayak jalan-jalan pagi gitu, terus kayak istirahat yang cukup, pewarnaan payudara sakit, yaitu biasanya kita kayak kompres-kompres pakai air hangat kayak gitu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang IMD. Nah, IMD yaitu imunisasi usia dini. Nah, tahap IMD ini yaitu pertama si bayi akan istirahat dalam kondisi siaga, yaitu dalam posisi nyaman. Nah, dan bayi akan membuka mata dan melakukan kontak tangan dengan sang ibu. Terus yang kedua ada memasukkan tangan ke dalam mulut, kayak mengemut-ngemut jari gitu. Dan di sini mulai menjilat-jilat payudara sang ibu. Dan pada hari ketiga yaitu memasukkan tangan ke dalam yaitu mulai mencari puting si ibu. Dan pada hari keempat meletakkan tangan yang sudah dibasahi dengan air susu si ibu tadi. Nah, pada hari kelima mengeluarkan lidahnya ke puting si ibu tadi sambil menjilat-jilat puting si ibu. Pada hari ke-6 si kecil mulai menyusu sendiri. Nah, dalam manfaat IMD ini yaitu satu membuat ibu dan bayi ini jadi lebih rileks. Nah, yang kedua meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari sang bayi, karena ASI yang dikeluarkan dari sang ibu yang berwarna kuning, yang pertama yang dikeluarkan dari ibu tadi ASInya itu untuk kekebalan tubuh sang bayi. Nah, yang ketiga ada mengatur suhu tubuh dan detak jantung bayi. Nah, di sini saat intensitasnya menyusui itu kan dapat mengatur suhu tubuh bayi, makanya dia akan suhu tubuh itu akan normal karena bisa diatur dari sentuhan sang ibu. Terus di sini ada kayak melakukan proses menyusui eksklusif, yaitu adalah hubungan antara ibu dan bayinya tadi. Proses IMD, bayi akan menghafal fitur wajah dari wajah sang ibu, suara dan ibu, dan kayak dari pegangan gitu rabaan dari sang ibu tadi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif? ASI eksklusif yaitu ASI yang diberikan oleh bayi dari 0 sampai 6 bulan. Nah, pada menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi antara dengan air susu sang ibu tadi untuk mendapatkan dan menelan susu dari airola. Airola itu kayak dari puting yang berwarna coklat-coklat yang di pinggirnya itu namanya airola. Nah, di sini di awal menyusui bayi membutuhkan waktu yaitu sekisaran 20 sampai 45 menit. Nah, biasanya tuh pada waktu menyusui itu antara 5 sampai 15 menit. Nah, di sini tuh ibu yang menyusui harus menjaga kandungan nutrisi pada ASINya. Nah, yaitu
sang ibu harus makan makanan yang sehat, sering-sering makanan yang hijau-hijau, terus kayak makan makanan buah, intinya yang sehat agar ASI yang dikeluarkan tadi benar-benar baik dan lancar. Terus selanjutnya pada pemberian ASI itu biasanya sang bayi itu harus benar-benar si mulutnya tadi menempel di daerah areola. Itu benar-benar bagus untuk memberikan ASI untuk bayinya. Nah, di sini ada durasi untuk waktu menyusui. Nah, pada durasi waktu menyusui yaitu pada 0 sampai 3 bulan, menyusui itu selama 2 sampai 3 jam. Nah, pada 3 sampai 6 bulan itu menyusui tiap 3 sampai 4 jam. Dan pada 6 sampai 9 bulan itu setiap 4 sampai 5 serta MPASI, yaitu adalah makanan pendamping susu kayak memberikan promina, susu, makanan tambahan. Tapi kalau bisa pada bayi 0 sampai 6 bulan itu jangan diberikan ASI, ya, maksudnya jangan diberikan makanan tambahan untuk sang bayi. Nah, pada 9 sampai 12 bulan ASI atau suflat 4 sampai 5 kali per hari. Ini kalau udah di atas itu boleh kita tambahin kayak misalnya pisang itu udah boleh, terus kayak promina itu udah juga boleh. Ini saya akan menjelaskan cara menyimpan ASI. Jadi teman-teman, jika kita mempunyai botol cuma 1 biji, maka kita harus cuci ya teman-teman. Kalau bisa, kalau untuk menyimpan ASI itu botol itu kita harus mempunyai stok botol yang banyak. Jadi cara untuk menyimpan ASI itu yang pertama, botolnya tadi kita cuci dulu teman-teman. Kita cuci menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, sesudah kita cuci jangan langsung dipakai. Kalau bisa kita itu menggunakan air hangat ya teman, untuk biar agar kuman-kuman yang ada dalam botol tadi hilang. Nah, di sini saya akan jelaskan. Pertama ada kayak lokasi penyimpanannya, ya, kayak misalnya di kamar, yaitu biasanya suhunya itu, suhu ruangnya itu 16 sampai 29 derajat Celcius, yaitu ASI bisa bertahan selama 3 sampai 4 jam. Nah, sedangkan kulkas, di bawah kulkas itu suhunya itu 4 derajat Celcius. ASI baru diperah bisa bertahan selama 3 sampai 4 hari. Nah, di sini juga ada lokasi penyimpanan, yaitu kulkas bagian bawah, yaitu atau S-pack. Nah, di sini ASI bisa bertahan hingga 24 jam. Dan selanjutnya lokasi penyimpanan pada kulkas bagian bawah, yaitu sekitar suhu 15 derajat Celcius itu bisa bertahan selama 24 jam. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusui bayi single dan bayi kembar. Yang pertama yaitu bayi single ya teman-teman. Di sini bayi single tuh menyusui itu, cara menyusui kan ada, harus bayi itu kita taruhkan di tangan kayak gini, terus mulutnya tadi harus benar-benar di puting dan daerah areola. Nah, biasanya posisi sang ibu itu kayak dia bersandar, terus posisinya tuh berbaring sambil tiduran, terus kayak bayinya itu diposisikannya duduk, terus ada posisi ganda dan salib depan. Nah, posisi bagian bawah dada ibu tuh biasanya bayi itu taruhkan di bagian bawah kayak gini. Nah, sedangkan untuk bayi kembar yaitu sama sebenarnya kayak bayi yang ganda tadi, posisinya ibu juga bisa tiduran, bisa kayak duduk, bersandar gitu. Nah, posisi bayi itu bisa taruhkan di tangan kayak gini, dua-duanya ya miring kayak gini. Terus ada juga yang ditaruhkan di kayak gini, agak diberdirian di depan kayak gini, kayak gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen laktasi. Nah, di sini manajemen laktasi yang pertama kita akan, yaitu sebelum menyusui yaitu melakukan pemanasan. Biasanya hangatkan payudara dengan handuk, yaitu selama 2 menit sampai 4 sampai 5 kali. Nah, yang kedua ada mulai pemijatan pada putih, dipijat-pijat kayak gitu. Terus selanjutnya di sini areola dipijat dengan perlahan-lahan ke atas dan ke bawah, yaitu kanan kiri 5 sampai 6 kali untuk tiap payudara. Nah, di sini ada pijat perlahan-lahan ke atas dan ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu teman-teman. Terus di sini kayak ada dari ujung
pijat berbentuk melingkar. Ini dia berbentuk melingkar ke arah areola, yaitu sekisaran 3-4 kali gonta-ganti ya, kanan sama kiri. Terus selanjutnya ada payudara pijat melingkar, sama yang pertama tadi, dia hampir sama, pijat melingkar-lingkar mengikuti bulatan payudara, yaitu 5-6 kali untuk tiap payudaranya. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang mastitis. Mastitis yaitu peradangan pada payudara. Nah, biasanya kayak gini itu peradangan pada payudara ini yaitu kemerahan pada kulit, baik di area tertentu atau ke seluruh tubuh, disebabkan karena ibu itu jarang menyusui, jarang memberikan ASI kepada sang bayinya tadi. Nah, biasanya juga bisa karena terkena sinar matahari, gerakan kayak pakaian terlalu ketat, itu juga bisa. Terus di sini ada inflammation, yaitu peradangan merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi virus, bakteri dan jamur disebabkannya. Terus ada mildex, yaitu seluruh susu yang tersumbat. Nah, dia di sini tadi tersumbat atau lebih yang membawa susu itu ke puting bayinya. Jadi di sini tuh susunya tuh tersumbat dengan saluran ini tadi. Terus ada lobulus, yaitu untuk bagian konteks ini, yaitu terletak di bagian ini ya teman-teman yang berwarna pink ini. Nah, ini berhubungan dalam preferensi rangsangan visual. Nah, jadi kalau yang ini tuh kulit, dan yang terakhir ada ureta atau otot, seperti itu. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya